Ya, terima kasih Kak semua. Tadi kita sudah mengingat bersama terkait 9 pembelajaran efektif dan juga 4 kriteria pembelajaran yang efektif. Nah, kita akan melanjutkan pada Niki. Apakah sudah muncul Kak? Sudah ya Kak ya. Nah, tujuan pada sesi kita siang hari ini yaitu kakak semua akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta, temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke kakak-kakak, ini dia agenda kita. Agenda kita pada siang hari ini, yang pertama nanti kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Setelah itu dilanjut dengan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang terakhir tentu saja refleksi. Nah, tadi kita sudah review singkat materi P1 dan P2 ya Kak, terkait pembelajaran efektif. Nah, tibalah kita di sesi berikutnya, yaitu yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Oke kakak, pada kesempatan kali ini, dalam berburu referensi, nah nanti akan dibagi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Lalu nanti setiap kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja. Nanti akan saya share untuk link lembar kerjanya. Nanti ada 3 kelompok, di situ bisa memilih nanti yang ada di main room itu kelompok pertama, yang di breakout room 1 itu di kelompok 2, dan di breakout room 2 itu di kelompok 3. Nanti durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja di sini tertulis 40 menit, nanti saya settingkan 50 menit ya Kak, semoga cukup untuk mengerjakan lembar kerja. Nah, nanti jika sudah selesai semua kelompok, silakan kembali ke main room dan kita akan mempresentasikannya. Kakak, monggo silakan. Nanti di dalam lembar kerja itu sudah ada bagiannya masing-masing. Misalkan kelompok pertama membahas terkait materi apa. 2 itu sudah ada semua. Nanti bisa silakan dicari referensinya. Referensi itu bisa berasal dari ide kakak-kakak atau contoh implementasi yang bisa diterapkan seperti itu kakak-kakak. Mungkin ada pertanyaan nggak Kak sebelum saya bagi ke dalam kelompok? Jika tidak ada, saya bagi menjadi 3 Kak. Oh oke Kak Is, monggo Kak Is. Maksud saya kan, maksudnya gini, berburu referensi ini nanti dituangkan dalam bentuk tulisan atau mungkin referensinya bisa saja kita dapat video itu atau bagaimana? Nah, untuk referensinya ini bisa bentuk video, bisa nanti dituliskan dalam lembar kerja atau mungkin ide kakak-kakak terkait penyajian tugas gerak itu seperti apa, nanti bisa dituliskan implementasinya Kak. Seperti itu. Sebentar saya stop sharing dulu. Sebentar saya bagi dulu.
Oke, sudah. Waktunya 50 menit ya, Kak ya. Saya setting 50 menit. Monggo silahkan mengerjakan, saya share linknya di grup WhatsApp. Monggo Kakak silahkan berdiskusi. Sudah saya share untuk soalnya. Nanti di kelompok 1 ini ada Kak Israhadi, Kak Ratna, sama Kak Rizky. Monggo silahkan.
Gimana nih Kak? Ya, sebentar Kak. Sudah siap Kak? Saya Saya belum Kak nulis bisa. aja. Saya baru baca. Baca Seperti itu. di di bukunya itu Iya, di modulnya ada Kak. ada. Kak Rizky, ada masukan? Berarti yang nomor satu itu bagaimana caranya mendapat perhatian dari peserta didik ya? Iya, mendapatkan Hmm. perhatian dari peserta didik yang pertama adalah menetapkan tanda atau prosedur. Kalau yang di modul ini kan contohnya kayak mau lari satu atau mau mulai kegiatan 1, 2, 3 mulai kayak gitu. Itu yang menetapkan tanda Hmm. prosedur. Selain itu ada lagi nggak Kak? Punya referensi lain nggak? Kalau misalnya ini, misalnya melakukan ice breaking, Boleh. jadi Contoh contohnya apa ya? Ice breaking. Ya, mungkin contohnya banyak banget. Misalnya sebelum dimulai pelajaran kita mengadukan kayak apa ya? Kayak bentar sambil ingat. kalau yang menetapkan tanda atau prosedur itu Nggih. Ini dalam rangka perhatian tadi, nggih. iya, mendapatkan Per- perhatian. Perhatian dari siswa. Tadi yang pertama tadi ibunya tadi sudah menyebutkan. Oh, kalau yang itu tadi misalkan dengan kata mulai Hmm. kayak gitu, 1, 2, 3 mulai itu dari verbal. Kalau non Hmm. verbalnya misalkan apa kayak gitu. Kalau verbalnya misalkan atau kita kayak mau lari itu 1, 2, 3 ya, ya-nya itu kan berarti anak-anak lari kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Paham saya Hmm. seperti itu, Kak. Apa-apa nggih? Lebih kecenderung ke apa-apa nggih ini, Bu? Bisa bisa masuk, saya kira udah bisa masuk, Bu. Yang apa? Yang iya itu. Tanda itu aba-aba, kita menetapkan aba-aba, menggunakan aba-aba itu saya kira insya Allah udah masuk. Kalau menurut saya sih. Iya. Terus
Kalau untuk mencari perhatian ke anak tadi kayak ice breaking itu tadi bisa, misalnya ice breakingnya kita ice breaking ini permainan besar dan kecil. Tuh. Menyanyi juga bisa loh, Bu. Ice breaking, fluid kayak gitu. Ice breakingnya banyak sih kalau untuk membuat perhatian anak-anak seperti ice breaking ya apa ya? Permainan itu loh. Apa misalnya dalam perkenalan itu menggunakan bola, lempar tangkap bola itu kan juga termasuk ice breaking. Setelah menangkap dia menyebutkan namanya, kemudian dilempar lagi ke teman yang lain, menangkap, kemudian dia menyebutkan namanya, itu juga termasuk saya kira untuk mencari Iya. perhatian anak-anak juga bisa masuk sih. Kalau menurut saya sih. Kak Rizky, ada masukan lain, tambahan? Saya sambil share screen ya, Kak, biar nanti kita koreksi bareng-bareng. Oke. Apa lagi? Kalau menyanyi itu masuk nggak, Kak? Menyanyikan apa gitu, menyanyikan lagu tentang Sama speaking nggak ya, kalau nyanyi juga? ya mungkin bisa sih, bisa masuk sih. Kalau misalnya saya kadang untuk menarik perhatian toh Kak, misalnya yang pernah saya biasa alami, terutama untuk kelas Iya, kelas bawah, kelas satu bawah, kelas 2 itu iya. kan, itu saya sambil menyanyikan naik kereta api, tut tut tut. Itu anak-anak Oh, otomatis nanti langsung jalan langsung buat di belakang tuh, saya gitu. Langsung di terus belakang saya ngikutin. mereka Hmm, mengikuti terus lama-lama membentuk lingkaran. Nah, itu ya mungkin pengalaman aja sih kalau saya iya. pernah melakukan Kayak kayak gitu. dan lagu kayak gitu ya, Iya, gerak dan monggo. lagu, Gimana? gerak dan lagu termasuknya. Iya, Lagu kayak gitu, atau beda lagi? yang apa? Yang paling mendekati misalnya kayak menyanyikan lagu gitu kalau saya itu. Nah, itu Iya, kata-kata yang enak 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 ditulis itu apa itu? iya, iya. Heeh. Itu kan mungkin hanya pengalaman sih, pengalaman Oke. saya gitu. Kalau yang itu, yang mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, Kak. Kayak itu. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Jadi apa? Kayak misalkan kalau yang di modul itu ada matras, jaring, gawang, pon, bendera dan lain-lain. Itu tuh kadang mengganggu kayak gitu loh. Kadang mengganggu fokus kita Hmm. saat menjelaskan kayak gitu. Itu biar mendapatkan perhatian peserta didik itu caranya gimana kayak gitu loh, Kak. Apa ya? Yang memahami soalnya itu, yang belum dapat Oh, kliknya, oke oke. Ya. yang mengaitkannya itu apa ya? Hmm. Apa Mas Abdul? Yang menurut saya Pak Is, kalau mengatasi faktor lingkungan dan dalam pembelajaran itu, misalkan jika kan biasanya yang di apa dikeluhkan itu berisik di kelas-kelas lain atau diganggu oleh kelas lain atau faktor lingkungan pokoknya yang berisik. Kalau yang seperti Pak Is tadi, misalkan faktor lingkungan yang anak-anak tertuju pada alat yang ada di kanan kiri
Bapak Ibu guru misalkan mau senam lantai, Iya. misalkan mau senam lantai, anak-anaknya tertuju ke matras terus, tertuju ke Iya, matras lihatnya karena dan lucu mau kayak gitu misalkan. Nah, dan terus langsung mau Bagaimana kita guling-guling sendiri. memperhatikan? Nah, kalau menurut saya sesuai yang saya lakukan, itu saya akan barisnya itu saya akan di dekat matrasnya. Jadi anak-anak itu tertuju ke saya langsung gitu. Jadi bukan kita anak-anak dijauhkan dari anak-anak bukan di matrasnya bukan membelakangi anak-anak atau anak-anak membelakangi matras. Jadi malah saya akan di dekat matras agar anak-anak kan anak-anak nanti Fokus tidak dua-duanya. langsung ke fokus kedua-duanya. Jadi bisa di bisa dijelaskan Berarti seperti itu. mendekat dengan objek tersebut ya, Iya. lebih dekat Jadi dengan malah objek tersebut. ya guru malah mendekat dengan objek aja gitu. Lebih ya. Gimana kata-katanya? Tapi kalau saya bingung nanti kalau disuruh presentasi nanti dijelaskan seperti itu aja, Kak. Oke, ada satu lagi. Yang pertama adalah mendekat dengan objek tersebut, jadi tidak menghindari, tidak menutup ya. Ya, jika anak-anak fokus ke bola, nanti bolanya kita pegang aja. Jadi di dekat kita Oke, bolanya, jadi bukan misal seperti itu. bola. Jadi ya seperti itu. Kalau yang lainnya selain mendekat dengan objek tersebut, ada lagi nggak Kak kira-kira? Mendapat perhatian. Faktor Ya, lingkungan biar itu anak-anak kayaknya itu lebih perhatian. faktor lingkungan itu banyak ya, Kak. Jadi ya faktornya itu ada dari berisik, ada bising, ada apa? Iya. Kalau nggak cuma dari itu, misalkan dari hal yang lain. Kalau bisingnya dari kendaraan atau jalan raya, biasanya kalau dulu itu pas kuliah itu kayaknya anak-anak harus membelakangi, tapi kalau jalan raya, kalau itu di jalan raya, jadi orang beneran seperti itu, nanti anak-anak membelakangi gitu. Kalau dulu seingat saya. Kalau misalnya Kak, mungkin usul ini, itu kan mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran dalam rangka menarik siswa, G. menarik atau misalnya kalau misalkan ada kebosanan anak-anak dalam melakukan pembelajaran di sekolah, mungkinkah itu mungkin masuk atau enggak ya? Kita melakukan kegiatan olahraga di sekitar lingkungan sekolah. Tuh. Kalau misalkan karena tempatnya nih faktor lingkungan, tapi karena tempatnya kayaknya udah biasa jenuh bosen, biar nggak bosen pindah di lapangan belakang kayak gitu maksudnya. Misalnya atau mungkin kita ada misalnya istilahnya kayak jalan-jalan di lingkungan sekolah, itu kan kadang-kala bisa menarik perhatian anak. Ayo kita jalan-jalan. Biasanya anak-anak seneng gitu. Iya. Iya betul Pak. Berarti Ya. tempat faktor tempat lingkungan ya. Memvariasikan gimana kegiatan. ya? Memvariasikan tempat yang ada gitu. Jadi kadang-kadang di sana, misal seperti itu kan Pak Is? Ya, misalnya salah satu begitulah. Sing nulis iku piye Mas? Melakukan kegiatan olahraga di sekitar lingkungan sekolah yang baru misalnya kayak gitu atau bagaimana itu. Ya, itu tadi aja. Nanti di penjelasannya aja yang Pak Is nanti menjelaskan. Tapi ini ada lagi Kak, lebih itu ternyata yang di bawah peserta didik mendengar dan melihat. Itu tadi faktor lingkungan, yang di bawah ternyata mendengar dan melihat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga tuh berarti itu? Ya. Yang C. Kalau misalnya mana kayak yang pertama tadi yang diutarakan Mas Abdul tadi malah kecenderungannya yang melihat mendengar dan melihat ini tadi. Itu aja ya. Untuk lingkungannya itu nanti kayak misalkan mungkin mendekat lebih objeknya ini. Oke, oh iya Kak ya. Oke. Kalau mendengar dan melihat itu kayak misalnya objek utama yang tadi Mas Abdul sampaikan itu malah masuknya yang C ini kan kalau menurut saya sih.
Nggih. Itu juga nggak apa-apa. Hmm? Seperti itu juga nggak apa-apa, di yang bawah juga nggak apa-apa. Apalagi ya? Ini masuk ke C, Mbak. Kak. Nggih, C. Supaya bisa mendengar dan melihat. Kalau misalnya Yang mendengar, barisan. yang bising tadi ya, biar anak fokus. Aduh, berisik banget ya di kelas sana, biar anak-anak lebih fokus, ada ekstra drumming misalkan. Biar anak-anak lebih fokus, apa yang perlu kita lakukan? Menjauh. Fokus. Kalau yang konvensional itu memang harus suaranya keras. Itu yang versi Oh, kita konvensional. suaranya lebih Ya, lebih keras lagi. Iya, ya benar kalau itu suara dan khusus suara itu Oh, iya. memang mempengaruhi. Itu bisa masuk itu saya kira. Suara lebih. Mendengar toh? ya, Suara yang lebih keras dan jelas itu. Iya. Ada Oke. lagi? Mungkin kita menggunakan clue. Clue masuk kemarin ya. Isyarat atau clue. Clue kemarin kita kan pakai fluid, ya kan? Bisa untuk Iya. Iya, Pak. Iya kan? Iya enggak? Iya. Terus Kak, apalagi selain fluid? Dengan tepuk tangan itu kan juga bisa ya? Apakah? Iya. Ya itu tadi di ice breaking kayaknya ya, di depan Pak Is itu. Bisa Itu yang C kan? menarik perhatian, pasti menarik perhatian. Nah, Oh, berarti kan dia learning to mendengar. itu tanda prosedur udah ya, yang di AA Iya. itu tadi ya. Iya, jadi saya hapus. Tapi mendengar dan melihat itu juga masuk gitu saya kira. Kalau saya sih, monggo tapi lebih baik apa? Yang Monggo. C, Kak, C. mendengar dan Ini kan mendengar dan melihat, memastikan Iya. peserta didik mendengar supaya mereka bisa menarik mereka itu kan pakai yang tadi. pakai learning to juga ya. Terus kalau misal Kak, biasanya itu anak-anak itu kan misalnya kita menerangkan di lapangan gitu. Nggih. Menerangkan di lapangan kan tidak mesti baris nggih, kadang ada yang berdiri, ada yang jongkok, ada yang sambil. Nah, itu kalau kita atur misalnya ada yang apa? Misalnya berdiri dari yang tingginya pendek sampai yang tinggi gitu enggak? Masuk enggak? Itu melihat ya? Biar bisa menarik perhatian mereka, kita mengatur apa? Susunan tinggi badannya gitu masuk enggak? Kalau melihatnya. Iya. Yang kecil depan biar kelihatan kayak gitu ya, Kak. Melihat ya. Masuk enggak itu, Kak? Nggih. Sebentar. Berarti mengatur tinggi badan agar media lebih bisa terlihat, nggih. Iya. Intinya seperti itu kan? Media. Masuk enggak itu kira-kira? Biasanya sederhana tapi kadang-kala gitu ya. Iya. Apalagi atau sudah? Berapa tuh Kak? Kok masalahnya saya pakai HP. Laptopnya enggak support lagi. Nggak kelihatan ya. Penggunaan waktu yang efisien. Dengan waktu yang sedikit, tapi anak lebih maksimal gimana tuh? Oh iya. Ngebut. Yo, dengan sistem kayak tadi kayak gini, pembagian kelompok ya? Ya, pembagian kelompok di apa ya namanya? Diferensiasi kayaknya. Kalau nggak salah nanti kayaknya akan lebih bisa banyak materi dalam satu kali waktu. Iya. Jadi pembagian kelompok untuk mempresentasikan ya. Iya. Misalnya ini apa gitu ya? Ya, nanti sepertinya akan lebih efisien dengan kelompok-kelompok.
Kalau masalah yang materinya itu nyangkut nggak Pak? Misalnya voli atau sepak bola, kita membuat materinya atau modul ajarnya itu kita pisah-pisah, itu nyangkut nggak? Misalnya modul ajar satu, pertemuan pertama menendang pakai kaki bagian dalam, modul ajar yang kedua atau pertemuan kedua menggunakan kaki bagian luar, itu masuk nggak? Jadi Ya, sama. ketika kita membuat modul ajarnya itu kita pisah-pisah per item gitu, itu kan kira-kira menyingkat waktu nggak gitu? Iya, menyingkat waktu, tapi ini untuk mendapatkan perhatian, ya Kak. Oh Maaf, ya, ya. itu kan untuk Iya, kita. iya. Ini kan untuk mendapatkan perhatian peserta Oke, didiknya. oke. Yang Mm-mm. pertama itu dengan pembagian kelompok, ya sama intinya kayak gitu kayak yang Kak Is tadi Iya, kemukakan, iya. biar ini menendang apa. Terus selain itu dengan pembagian kelompok ada lagi nggak ya yang bisa menyingkat waktu yang efisien, biar anak-anaknya tuh paham. Kita mau memberikan banyak materi tapi waktunya terbatas, kayak gitu. Selain Betul. pembagian kelompok ada lagi nggak kira-kira? Apa ya? Hmm, berpikir. Ya, paling presentasi itu ya per kelompok ya, kalau yang lainnya. Eh, kalau penggunaan itu apa? Media bagaimana? Media gimana? Medianya kenapa, Kak? Kan lebih efektif kalau menggunakan media, misalkan Iya. kita memberikan materi dan itu juga menarik perhatian anak-anak juga. Kita akan Mm-mm. memberikan materi misalkan passing atas bola voli ya, seperti itu. Nanti kalau kita menjelaskan nanti kan lama, jadi mencontohkan juga, menjelaskan juga. Nah, nanti itu diberikan gambar atau apa yang itu step by step-nya melakukan passing atas bola voli, terus nanti anak-anaknya disuruh mempraktekkan itu sesuai dengan apa yang mereka tahu dulu, sesuai yang mereka baca bagaimana. Oke, berarti menggunakan media yang tepat ya. Ya, Gimana menggunakan media pembelajaran yang sesuai atau tepat? Yang sesuai. Kalau nggak itu instruksi. Iya. Instruksinya singkat, padat, hampir sama dengan Mas Abdul sih. Dan mudah Jelas. dimengerti itu mungkin. Iya. Saya kira itu Iya, juga lanjut. bisa itu. Lanjut bawah. Apa Nah, lagi? masih banyak. menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, urutan pengajaran yang dilakukan. Wah, ini saya mau. Nah, Mas Abdul kan ahli voli di Go Voli Mbak apa Mas? Iya, nanti Kak Adu. Ini gimana tahu maksudnya yang ini saya belum masuk. Oh ini kan yang nomor 2 atau ini? J, nomor 2 Kak. Iya, Misalnya keterampilan gerak yang diajarkan apa Mas? Nomor 1 iki. Misalnya passing misalnya apa Mas? bawah. Passing bawah. Ya, urutan pengajarannya apa aja, kayak gitu. Oh, oh. Yuk. Oh, Misalnya dalam passing dalam voli. ya passing bawah Kak. Satu Ya. aja, satu materi aja. Itu Passing banyak ya bawah. kayaknya. Materinya Passing Iya, banyak. bawah satu. kayak gitu. Sampai berapa ini? Oh, passing Sampai 2 bawah kok. nanti ada urutan pengajarannya, ada eh, gerakan lengan, ada Kemudian terus posisi kaki, 1, posisi 2, posisi badan, 3. terus gerak
kaki, Gerak kaki. ya gerak kaki. Terus itu selanjutnya koordinasi gerak kaki dan gerak lengan. Dan Udah cukup Pak Mas? Udah. ya, Satu lagi, nomor 2, Nah, selain gerak passing bawah, tadi kan passing bawah, terus nanti apa lagi? itu Passing atas. beda materi atau beda nggak Nggak apa-apa itu. apa-apa. Beda nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Itu kan cuma Maksudnya gerak masih dalam toh. bola voli nggak apa-apa. Keterampilan gerak yang diajarkan. Kan tadi passing bawah. Nah, sekarang mungkin ya, masih passing bawah mungkin juga masih bisa loh Mas. Misalnya tadi passing secara individu, passing dengan apa misalnya dengan tembok misalnya, kemudian passing berpasangan itu kan sudah masih. Kalau tadi kan kita hanya mengajarkan perintahnya, passing urutan gerakannya gitu toh. Yang kedua ya, misalnya, yang kedua tapi sudah praktek itu kan sudah 2 gerak ya itu. Masih dalam passing bawah tapi beda gerakannya tentu. Beda apa? Instruksi maksud saya. beda. Itu nanti banyak yang terakhir itu koordinasinya yang banyak, yang kalau passing bawah berpasangan itu nanti melatih apa ya Pak, yang pertama memang ketepatan perkenaan bola. Kalau 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 tadi kan masih gerak toh Mas, isi kayak istilahnya instruksi lah. Yang tadi disampaikan pengenaan itu kan, kalau yang ini saya baca ini kan gerak. Menurut saya itu sebentar. Yang ini kan perintahnya keterampilan gerak yang diajarkan. Oke. Nah, yang Mas Abdul sampaikan yang pertama tadi kan apa? Keterampilan apa tadi Mas? Passing bawah bola voli. Passing bawah bola voli toh, yang terus urutan yang diajarkan kan, urutan yang pengajaran yang dilakukan kan tadi tentang apa tadi Mas? Gerakan Gerak lengan, lengan, kaki, posisi badan, kaki, di badan, gerak kaki, kombinasi koordinasi gerak. gerak kaki dan gerak tangan. Nah itu kan yang pertama. Misalnya yang nomor yang 2 ini kayak masih passing bawahnya, tetapi prakteknya ini loh, maksud saya itu. Oh ya, passing berarti masih passing bawah Pak Is yang Misalnya urutan passing secara individu, passing kayak gitu bawah, contohnya atau begini? Passing bawah bawah individu. berpasangan gitu. Gimana Pak? passing bawah. Kemudian urutan gerakannya berpasangan. Misalnya individu dulu, misalnya. Individu itu koordinasi gerak kaki dan gerak tangan yang pertama. Terus yang kedua ketepatan perkenaan bola. Itu teori Mas Go. Apa ya Pak kira-kira? Kalau diganti guling depan itu gimana Pak Is itu? Yang kedua, apa lebih mudah nanti toh? Atau ini memang ada keterkaitan? enggak, nanti ini sama yang bawah itu nyambung Kak. Nyambung. Nanti jadi nanti langsung aja, jadinya nanti apa yang kita sampaikan di atas nanti langsung atau learning cue-nya itu kelihatan, misalkan passing atas gerakannya seperti ini, kayak gitu maksud saya, seperti itu biar kita lebih mudah aja, nggak mikir jauh-jauh. Biar sama atas dan bawah itu sama gitu Mas. Iya, misalkan tadi passing bawah bola voli gerakan lengan, nanti kan kita tinggal learning cue-nya itu kan nanti kita tangannya diangkat seperti ini, kayak gitu. Nggak harus kita menjelaskan, tapi dengan gerakan, misalkan kayak gitu. Oh, iya. Yang kedua berarti mau apa saya?
Nggak sama nggak apa-apa, Bingung. beda 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 materi nggak apa-apa. Kalau Boleh guling gitu. depan itu malah mudah kan, kalau senam itu ada kunci-kunci gerakannya, jadi mudah apa ya, senam guling depan, Jangan senam gitu. lantai gitu bisa, malah malah mudah itu Kak. Ya Nanti Gimana boleh. ada senam lantai? posisi, iya, Oh, diganti. guling depan senam lantai. Oh, guling depan senam lantai. Iya, Berarti keterampilan gerak yang nomor 2. iya. Itu aja Ya. ya Pak, saya mikir nggak Ayo keras-keras ini. langkahnya, Kak. Ya. Langkahnya. Langkahnya yang pertama berdiri tegak, posisi badan berdiri. Itu yang dari posisi berdiri. Kemudian Terus posisi lengan, Kak, posisi lengan. atau tumpuan lengan, posisi lengan nggak apa-apa Kak itu. Atau posisi tangan gitu, satu rangkaian tungkai atas. Ya, Kemudian terus gerakan kuncinya itu eh, apa? Gerakan kepala itu, gerakan leher itu. Eh, apa namanya? Dagu menyentuh di dada, gerakan leher ya seperti itu. kemudian Terus dorongan kaki. ya dorongan kaki. Terus pendaratannya, pendaratannya. Tidak ada pendaratannya nanti kalau setelah dorongan kaki itu sudah otomatis berguling Udah ke depan otomatis. sendiri. Oke ya. Ya. Pokoknya yang kepalanya itu tadi dimasukkan ke belakang ke antara sela-sela tengah-tengah kaki kanan dan kaki kiri itu tadi, nanti sudah Berarti otomatis berguling sendiri. gerakan leher, dagu menyentuh dada, ditambahin lagi kepala gitu. Ya, kepala Enggak. dimasukkan, gerakan kepala memasukkan apa namanya ya, di tengah-tengah kaki, dan di tengah-tengah kaki itu aja dimasukkan sana jauh, nanti otomatis sudah Beda, berguling sendiri. beda poin atau masih di gerakan kuncinya itu? Beda poin Kak, itu beda poin. Oh, beda poin. Berarti Ya kalau itu kepala, gerakan kepala nggak bisa tuh. dimasukkan di antara lengan. Gimana? Eh, Kepala melihat apa ya, dimasukkan ke tengah-tengah antara kaki kanan dan kaki kiri. Kepala Dimasukkan dimasukkan di tengah di antara tengah kaki kanan dan dan, kiri. atau yang posisi yang pertama itu kakinya dibuka gitu Kak. Yang pertama ditambah ada kakinya dibuka. Posisi badan berdiri, kaki dibuka kayak gitu. Nah, kaki dibuka. Oke, seperti ini. Nah, Nah, ini yang clue-nya ini. iya, clue-nya. Kalau misalnya Cara kecil. kalau Kenapa, Kak? kalau Q-nya kalau misalnya lari gampang ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Lagi kenapa, Pak? Lah kan udah itu yang atas. Nanti nggak nyambung. Oh, yaudah keterampilan geraknya yang diajarkan. Oke, lari. Ganti lagi. Gak Nggak apa-apa. apa-apa. Isyarat Q-nya fluid. Q kan misalnya lari jarak pendek bersedia, iya Iya, kan? lari jarak pendek. Nah, bersedia atau siap, ya itu sudah Tadi Q ya. pakai verbal ya. Iya, Verbalnya itu kan, Iya, Kak, G, bersedia, saya. siap, ya gitu. G, Atau Iya, bersedia, siap. ya biasanya ya iya, gitu. iya, iya. Oke.
Terus verbalnya ini fluid. Ya, Sama atau tiupan fluid nggak? ada yang pakai pistol, ada yang Oh, pakai bisa. Ya, nggak bendera. apa-apa. Fluid. Tulis aja semua. Kalau di pertandingan resmi Fluid, kan ada yang pistol, ada yang bendera. pistol, bendera. Dah, satu lagi. Apa, Bu? Yang pakai Q. Pakai bendera itu bisa. Sudah. Ya. Fluid, pistol, bendera. Hmm. Oh iya. Senam. Nggak ketemu nggak Kesannya apa-apa. Udah. beda-beda. Kalau mentok ya udah. Nanti lagi. Tapi kan Yang ketemu kedua, tadi. gerakan yang kedua. Kita mencari Q-nya atau apa yang Ya, buat cari itu. Q-nya. Yang, ke- Yang gampang aja. yang kedua yang mudah renang. Renang juga sama. Seperti Lempar lari. gitu ya. Oh, itu Tembromo. Itu Renang apa sama nggak ini renang? Renang bisa. Renang. Renang sama juga. Sama Apa? seperti lari jarak pendek. Kalau renang itu Oh iya. eh, apa bersedia siapnya itu pakai Tekyuma kalau nggak salah. itu Kioma Tek Ya, Tekyuma terus prit gitu. Aduh. TAKE your marks Take your marks. kayak gini. Cek Take your You. mark. Ya, take your marks. Tit, Oke. itu langsung fluid. Kalau renang iya. Apa lagi? Udah itu aja. Terus sama yang kalau kalian pernah renang apa itu yang kayak punggung itu kan biasanya ada eh, benderanya sebelum garis finish itu untuk tanda kalau Contohnya, yang kan kalau Bendera kayak sebelum garis finish sebelum garis finish ya biar nggak sebagai nabrak tanda kalau yang sebagai tanda 10 meter dari garis finish itu kayaknya Kak. 10 meter. Iya sebelum garis finish itu ada benderanya untuk tanda agar nggak apa namanya nggak Kurangi kecepatan. nabrak. Iya nggak nabrak kalau yang nggak kayak punggung kan nggak lihat depan tuh Kak itu jadi nggak Jadi gimana? lihat Bendera sebelum garis finish sebagai tanda apa, Kak? sebagai tanda agar tidak menabrak aja Kak. Sebagai tanda sudah dekat dengan garis finish gitu yang untuk Oke, yang apa sebagai tanda sudah dekat dengan garis finish. Ini berapa meter dari 10 garis meter finish? 10 meter kalau nggak salah 10 meter. ya Sebentar. terus itu sama juga yang garis di bawah itu juga ada Kak garis yang di kolam renang itu biasanya ada lintasannya itu ada garisnya di bawah keramiknya warnanya seperti garis itu Kolam renang ada ada garis di bawah. iya ada garis Gunanya untuk itu untuk melihat agar apa renangnya tidak belok-belok kan lihat kalau yang di dalam air nggak lihat depan nggak cuma lihat bawah atas. terus Hmm. ya nggak lihat Hmm. nggak gini Berarti tanda apa? Tanda lintasan nggak tanda garis finish. Tanda apa? lintasan Tanda Lintasan lintasan. renang. ya lintasan renang Yuk dari atas, ada yang mau ditambahkan? Kelompoknya sudah, nama kelompok 1. Ini mendapatkan perhatian, tanda atau prosedur, verbal, aba-aba, ice breaking, gerak lagu, peluit.
Ada tambahan lagi? Hmm, Belum terpikirkan lagi, Kak. Masih Kayak tepuk tangan gitu? bisa, Bisa bisa, nggak? bisa. bisa. Ciri khas tepuk tangan itu biasanya. Kenapa, Kak? Hitungan juga bisa berarti, Kak. Hitungan Hitungan. itu bisa juga, Oh iya, ya. hitungan. Lingkungan dalam pembelajaran mengatasi ini apabila dekat jalan raya membelakangi, memvariasikan tempat belajar, misal lapangan, halaman sekolah, enggak di lapangan. Nono. Aku ini ya. Siapa yang presentasi, Kak? Gantian? Halo, Ye, yang presentasi? Nanti boleh. siapa? Saya juga Kak Is boleh. atau siapa? Kak Abdul? Boleh. Boleh sih. Daerah, Kak. Kok kayak gitu loh maksudnya. Siapa, Kak? Pingsut, Wingsut, monggo. aku jentik. Mas Abdul apa? Jempol. Saya Siapakah ini, Kak? Udah Ye, sweet. saya target. Gantian saya nggak apa-apa. Besok siapa? Oke, Kak Is, nggih. Ye, insya Allah. Oke. Terima kasih. Ini masih 6 menit lagi. Mau ada diperbaiki lagi? Atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup. sepertinya sudah cukup, Kak. Nanti kalau terpikirkan lagi, belum terpikirkan lagi. Izin sebentar tak beresin alat-alat sama anak-anak tadi belum diberesi. Alat-alat silat. Siap, Oke. ya, siap, Pak. Nanti kalau enggak berarti Kak Abdul ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Ya. Saya izin stop share ya. Ya, Kak. Sebentar. Masih ada satu lagi, ini belum masuk. Ya, salah. Hmm.
Oke kakak-kakak, terima kasih sekali sudah berdiskusi tadi di breakout room masing-masing kelompok, nggih. Luar biasa sekali, menarik diskusinya. Tadi juga sempat saya di kelompok satu itu juga untuk presentasi juga mereka itu melakukan inovasi. Jadi siapa yang mau presentasi itu ini sweet pingsut tapi tidak on cam, jadi pingsutnya tuh pingsut virtual gitu. Oke, monggo langsung saja ini kita presentasi nih. Tadi yang sudah pingsut virtual ini kelompok satu, monggo silakan Kak Ratna, Kak Israhadi dan Kak Abdul, monggo silakan untuk presentasi. Baik, terima kasih. Iya, seperti anak-anak ya, tapi seru kok. Tapi Oke, terima keren-keren. kasih. Iya, atas waktu yang diberikan dari kelompok satu. Di sini saya ada Kak Rizky, Kak Israhadi, Kak Abdul, dan saya sendiri. Kita mau mempresentasikan tentang penyajian tugas gerak dari kelompok satu. Kali ini akan disampaikan oleh Kak Israhadi. Mohon izin share screen ya teman-teman. Monggo Kak Is, Sebentar. waktu saya... Oh iya, lagi beres-beres. Sudah. Oke. Sudah Kak, monggo Kak. Jadi sebentar saya besarkan yang gedenya saya. Nah, dari kelompok satu akan menyajikan hasil dari dialog kami tentang berbagi apa tadi yang atas tadi, berbagi referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak. Nah, yang nomor satu itu tentang mendapatkan bagaimana perhatian dari peserta didik. Yang pertama itu adalah menetapkan tanda prosedur. Nah, kita itu tadi berdiskusi yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan ababa verbal. Kemudian kita bisa menggunakan ice breaking supaya anak-anak untuk memperhatikan. Kemudian ada juga menggunakan lagu dan gerak, kemudian fluid. Nah, berikutnya adalah dengan menggunakan tepuk tangan atau hitungan. Yang kita tepuk tangan itu tadi berarti kita untuk
beberapa kali tepuk tangan kita untuk supaya anak-anak untuk memperhatikan. Kemudian hitungan, kita memberikan apa-apa 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, supaya anak-anak segera untuk memperhatikan. Yang pertama tadi tentang seperti gerak dan lagu, kita sebagai guru itu misalnya pengalaman saya itu ketika untuk memulai pembelajaran itu saya kadang-kala untuk kelas yang bawah, kelas 1, kelas 2 itu kan masih senang dengan lagu-lagu nih, lagu dan gerak. Kita misalnya menyanyikan lagu apa tadi, Naik Kereta Api. Nah, itu anak-anak secara otomatis mereka itu, oh kereta api itu ternyata berurutan. Nah, mereka akan berurutan, kemudian di belakang saya mereka akan sambil bernyanyi dan kita jalan mengikuti. Nah, itu nanti akan mendapat perhatian dari anak-anak. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran supaya anak-anak lebih perhatian dalam memulai pelajaran itu kita untuk anak karena di jalan raya, karena mungkin ada sekolah yang di pinggir jalan raya itu bagaimana cara untuk perhatikan biar tidak fokus keluar kita membelakangi jalan raya tuh atau mungkin karena terik sinar matahari ya, terik sinar matahari kita membelakangi sinar matahari biar tidak terlalu terpapar oleh sinar matahari. Kemudian memvariasikan tempat belajar, misal lapangan sekitar sekolah atau halaman sekolah atau di tempat yang lain itu kira-kira merasa anak-anak sudah bosan atau bagaimana ingin mencari suasana baru, kita mencari tempat yang lain. Misalnya kan ada pengenalan lingkungan luar sekolah anak-anak itu kita ajak untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah itu. Kemudian yang C itu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah ini yang pertama itu adalah mendekat atau lebih dekat objek tersebut, objek yang mungkin akan kita materi yang akan kita sampaikan. Misalnya kita mau belajar tentang roll depan, roll belakang. Nah di situ ada matras. Nah anak-anak diajak untuk lebih mendekat ke matras supaya tahu. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah suara lebih dimaksimalkan atau lebih keras tapi jelas. Karena kita pembelajarannya di luar bukan di dalam kelas, jadi kita otomatis suara kita agak lebih keras supaya anak-anak lebih memperhatikan. Gitu. Kemudian dengan menggunakan bahasa atau isyarat kayak Lineng Q kemarin. Kemudian ada juga mengatur tinggi badan supaya anak-anak melihat lebih tidak terhalangi. Misalnya anak-anak yang mohon maaf tinggi badannya agak pendek itu di depan, kemudian menyusun belakangnya sampai yang tinggi itu. Yang kemudian yang D, penggunaan waktu yang efisien. Supaya lebih efisien dalam pembelajaran tadi dengan memperhatikan supaya anak lebih perhatian, kita membagi kelompok-kelompok kecil untuk mempresentasikan hasil belajar. Kemudian dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Terus kemudian instruksi singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Tuh, kadang-kala kan kita anak-anak lebih suka yang instruksi yang jelas gitu. Apa yang harus dilakukan. Lanjut. Nah, menerapkan yang kedua itu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, ini menyangkut ada beberapa poin. Yang pertama itu keterampilan gerak yang diajarkan, kemudian yang berikutnya ada sebelah kanan ada urutan pengajaran yang dilakukan. Misalnya kita mengambil yang pertama itu salah satu contohnya passing bawah dalam bola voli. Yang jelas kita menginstruksikan apa yang akan kita sampaikan tentang materi yang akan diajarkan. Misalnya passing bawah bola voli. Dan berikutnya kita juga sedikit mendemonstrasikan passing bawah atau passing bawah bola itu seperti apa. Kemudian kita urutannya kemudian kita gerakan lengan yang baik itu seperti apa.
kemudian posisi kakinya seperti apa, kemudian posisi badannya, kemudian gerak kakinya, dan koordinasi gerak kaki dan gerak tangan. Kemudian kan juga kita tambahi dengan evaluasi juga ya, setelah melakukan kita ada sedikit evaluasi apa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu tentang guling depan senam lantai. Nah, ini kadang-kadang di sekolah SD terutama, ini ya jelas yang pertama tadi kita instruksi. Instruksi itu maksudnya apa yang akan kita lakukan, materi apa yang kita lakukan. Kemudian anak-anak nggak mungkin kan kita langsung suruh melakukan, yaitu kita mendemonstrasikan misalnya gerak guling depan ini. Nah, setelah itu kita sampaikan juga posisi badan, kemudian posisi lengan, ya tumpuan tangan tadi, gerakan kunci, gerakan leher, dagu menyentuh dada, kemudian gerakan kepala dimasukkan di antara kaki kanan dan kiri, kemudian dorongan kaki. Yang berikutnya juga kita mempraktekkannya bergantian atau berusaha untuk mempraktekkannya, anak-anak mempraktekkannya. Kemudian kita baru evaluasi. Nah, yang ketiga tentang isyarat atau cue pembelajaran. Ini keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama adalah lari atau jarak pendek. Isyarat yang bisa kita gunakan biasanya menggunakan tahapannya bersedia, kemudian siap, ya. Nah, ya-nya itu bisa diiringi dengan adanya peluit, dengan pistol maupun dengan mengangkat bendera. Tuh. Yang kedua tentang renang. Isyarat atau cue yang bisa digunakan biasanya ketika ada perlombaan renang, itu persiapan itu biasanya kan anak-anak peserta atau lombanya itu naik ke papan startnya itu. Kemudian mendengarkan ada apa-apa, take your marks, baru peluit. Nah, mereka baru akan masuk dalam renang atau memasang perlombaan itu. Ini ada bendera sebelum garis finish sebagai tanda sudah dekat dengan garis finish. Ini untuk gaya Pak tadi saya lupa, gaya punggung ya. Kemudian di kolam renangnya pun ada garis di bawah, gunanya untuk tanda lintasan renang. Di sampingnya itu sebenarnya juga ada setiap pesertanya itu ada seperti bola-bola atau ada pelampungnya, itu juga sebagai tanda. Begitu penyampaian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok 1 atau kelompok lain yang ingin bertanya mungkin kepada kelompok 1, dipersilakan. Kak Abdul mungkin mau menambahkan atau Kak Ratna? Saya tidak. Kak Abdul? Sudah sangat lengkap, Pak Is. Oke, oke. Mungkin kelompok lain ingin menambahkan. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup, nanti bisa mungkin saling melengkapi sambil melihat hasil dari kelompok lain, nanti bisa saling melengkapi atau saling menambahkan. Gitu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Monggo, silahkan kelompok 2. Ada Kak Sika dan teman-teman, monggo. Ya, ada Kak Sika, silahkan Kak Sika. Kak Sika, Kak Ari, Kak Isti, Kak Dia, monggo Kak. Monggo Kak Isti, saya sudah share screen. Kak Dia. Tadi nggak sempat pingsut. Monggo kakak-kakak. Ya, baik, saya mencoba membacakan ya. Nanti mungkin kalau
teman-teman lain, Kak Isti, Kak Sika, dan Kak Arya ada tambahan bisa menambahi. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kak Isti, Kak Ari, Kak Diah, dan Kak Sika. Sepertinya ke ini Kak, mikrofonnya Kak. Ya, maaf, tadi soalnya masih ada anak-anak di belakang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami mendiskusikan tentang variasi gerak berlari. Kemudian, nomor 1, cara mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama yaitu menetapkan tanda atau prosedur. Kami menggunakan komunikasi verbal dengan aba-aba misalnya 1, 2, 3, atau mulai, atau go gitu. Kemudian komunikasi nonverbal seperti peluit, tepuk tangan, atau bendera start. Kemudian yang kedua, cara mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, di sini kita umpamakan apabila di lapangan itu sangat ini ya, terik mataharinya cukup terasa. Nah, peserta didik kami arahkan untuk melakukan pembelajaran membelakangi terik matahari. Kemudian, apabila lokasi yang ada di sekolah itu kurang memadai, maka harus mencari alternatif lokasi lain untuk melakukan kegiatan atau pembelajaran yang lokasinya lebih mendukung. Ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kami memakai cara yaitu memakai suara peluit untuk meminta perhatian siswa. Kemudian memberikan informasi kepada siswa di tempat yang nyaman. Misalnya tadi panas berarti kita mencari tempat yang agak teduh untuk memberikan penjelasan. Kemudian informasi disampaikan dengan singkat dan jelas sehingga tidak bertele-tele seperti itu. Kemudian memakai media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Nah, di sini karena kami itu di tingkat sekolah TK dan SD itu kami sering misalnya mencontohkan berlari. Nah, kami membawa media pembelajaran seperti bola atau balon yang berwarna agar anak-anak itu memperhatikan kita. Nah, kemudian bola atau balon itu kita bawa dan kita lari untuk mencontohkan ke anak-anak. Nah, nanti secara otomatis biasanya itu menarik perhatian dari siswa. Kemudian membagi peserta didik dalam kelompok kecil. Nah, mungkin tidak semua dari kita itu bisa memakai suara yang keras ya Kak ya. Jadi mungkin kita lebih ke mengelompokkan anak menjadi 2 atau 3 kelompok, kemudian setiap kelompok itu akan melakukan kegiatan, kita instruksikan di kelompok kecil tersebut bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan. Kemudian kita juga menggunakan ice breaking. Nah, ini apabila kegiatan yang kita lakukan itu memakan waktu yang lama. Nah, biasanya kita memakai ice breaking untuk mengembalikan perhatian siswa. Selanjutnya, Kak Sika. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan waktu yang efisien. Di sini kami menyampaikan instruksi secara singkat dan mudah dimengerti anak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi untuk anak TK, untuk anak SD ya berarti kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak SD dan TK atau sebaliknya untuk anak SMP dan SMA menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak SD dan TK, SMP dan TK. Kemudian kami juga menyiapkan media pembelajaran sebelum jam pelajaran mulai. Nah, misalnya kita menggunakan bendera, bola, atau apapun itu harus dipersiapkan sebelum jam pelajaran dimulai, sehingga saat waktunya pelajaran sudah siap belajar seperti itu. Nah,
Nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, kami mengambil berlari di tempat dan berlari lurus ke depan. Di sini urutan pengajaran yang dilakukan hampir sama. Yang pertama yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini dijelaskan secara singkat saja, kemudian menjelaskan dan mendemonstrasikan gerakan yang akan dilakukan anak. Kemudian peserta didik mempraktikkan apa yang sudah dicontohkan guru. Kemudian guru melakukan penilaian dan refleksi bersama peserta didik. Nah, itu hampir sama dengan yang berlari lurus ke depan. Kemudian yang ketiga yaitu isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan tadi yang pertama berlari di tempat. Isyaratnya peserta didik melakukan gerakan sesuai aba-aba, yaitu siap dan mulai. Kemudian guru mengisyaratkan ayunkan tangan, badan tegak, seperti itu. Kemudian nomor 2, berlari lurus ke depan. Peserta didik melakukan kegiatan sesuai aba-aba, bersedia, siap, ya. Kemudian condongkan badan ke depan. Tangan mengayun mengepal di depan dada, berlari lurus sesuai lintasan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Monggo kakak-kakak yang lain apabila ada tambahan. Terima kasih. Monggo, apakah ada tambahan atau mungkin pertanyaan dari untuk kelompok 2? Monggo disilahkan. Sudah cukup, Kak. Cukup. Saya nambahkan dikit ya Kak, yang isyarat itu nanti bisa mungkin penggunaan peluit juga bisa ditambahkan Kak ini, apalagi untuk TK atau SD ya Kak ya. Ini kan isyaratnya verbal ya, ini baru verbal ajakan kayak ayunkan tangan, yuk badan tegak gitu, itu kan verbal nih. Mungkin bisa ditambahkan nanti penggunaan peluit. Seperti itu. Mungkin ada yang lain yang menambahkan? Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Kak Sika dan teman-teman. Oke, lanjut ya. Kelompok 3, monggo silakan. Ada Kak Ririn dan teman-teman. Monggo silakan Kak. Di sini terima kasih, ada Kak Kak Niki. Ririn ya. Kak Ririn, Kak Doni, Kak Ranting ya, monggo silakan. Ya, siap. Terima kasih Kak Niki, kakak-kakak semua. Izin share screen. Terima kasih atas waktunya Kak Niki, kakak-kakak semua untuk kelompok 3. Ini nanti akan dipresentasikan oleh Kak Doni. Untuk itu monggo Kak Doni untuk mempresentasikan dari kelompok kita. Baik Kak, mohon izin untuk kami dari kelompok 3 mempresentasikan. Nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Pertama, menetapkan tanda prosedur. Gunakan tanda tangan atau isyarat khusus untuk memulai dan mengakhiri kegiatan. Misalnya menggunakan peluit atau kode isyarat tangan. Ini dapat membantu siswa memahami kapan harus memulai atau berhenti. Yang kedua, prosedur yang konsisten. Tetapkan prosedur tetap seperti bagaimana siswa berbaris atau berkumpul sebelum instruksi. Dengan konsistensi ini, siswa akan lebih mudah mengikuti kegiatan.
Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama, memperhatikan kondisi cuaca dan tempat. Jika aktivitas berlangsung di luar lapangan, di luar ruangan, sesuaikan kegiatan dengan cuaca. Misalnya, jika terlalu panas, pilih area yang teduh atau kurangi intensitas aktivitas. Selanjutnya, menyiapkan ruang yang aman. Pastikan area bersih dari benda yang dapat menyebabkan cedera atau mengganggu pergerakan. Tata letak juga harus mempertimbangkan jarak antara siswa untuk menghindari tabrakan. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Posisi guru yang terlihat jelas. Berdirilah di tempat yang strategis, di mana semua siswa dapat melihat dan mendengar instruksi dengan jelas. Di area besar, pastikan tidak ada halangan visual seperti pohon atau tiang yang bisa menghalangi pandangan siswa. Lalu, gunakan suara yang tegas dan volume yang sesuai. Pastikan suara terdengar oleh seluruh siswa, terutama dalam kondisi di luar ruangan. Jika diperlukan, bisa menggunakan alat bantu seperti mikrofon. Lalu yang D, penggunaan waktu yang efisien. Pertama, persiapan peralatan dan materi sebelum kegiatan. Pastikan semua peralatan yang akan digunakan sudah tersedia dan ditempatkan di lokasi yang mudah diakses untuk mengurangi waktu persiapan saat pelajaran dimulai. Selanjutnya, instruksi yang ringkas. Berikan instruksi yang singkat namun jelas agar siswa tidak bingung atau terlalu lama menerima penjelasan. Lalu, gunakan pengatur waktu. Gunakan timer atau pengingat untuk setiap sesi gerakan atau kegiatan, sehingga waktu dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu 1, permainan tradisional, yaitu gobak sodor. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan, pertama, tahap pemanasan. Tujuan, menyiapkan tubuh siswa secara fisik dan mental untuk aktivitas utama, mengurangi risiko cedera dan meningkatkan fokus siswa pada instruksi. Selanjutnya, tanda untuk memulai pemanasan. Gunakan peluit atau isyarat tangan sebagai tanda bagi siswa untuk memulai pemanasan. Ini juga membantu siswa berfokus dan menyiapkan diri. Lalu di tahap inti, permainan dan aktivitas fisik. Tujuannya menyampaikan materi inti seperti teknik gerakan atau permainan dengan memanfaatkan kondisi lingkungan dan alat yang tersedia secara aman dan efektif. Pastikan area kegiatan bersih dari benda yang dapat menghalangi atau menyebabkan cedera. Jika cuaca panas, pilih area teduh atau sesuaikan intensitas aktivitas. Gobak sodor untuk melatih koordinasi dan kekuatan. Pastikan siswa sudah paham instruksi sebelum memulai. Selanjutnya, tahap pendinginan. Tujuan mengembalikan tubuh ke kondisi normal, mengurangi ketegangan otot, dan menenangkan siswa setelah aktivitas fisik. Berikan isyarat atau tanda untuk mengumpulkan siswa di area tertentu, misalnya dengan peluit atau isyarat tangan, agar siap untuk pendinginan. Arahkan siswa untuk melakukan pernafasan dalam dan jalan perlahan di tempat selama 1-2 menit untuk menurunkan denyut jantung.
Lanjutkan dengan peregangan statis pada otot-otot yang digunakan seperti paha, betis, punggung, dan lengan. Minta siswa untuk menahan peregangan selama 10-15 detik. Selanjutnya lempar tangkap bola. Urutannya instruksi, demonstrasi langsung, lempar tangkap bola secara berpasangan. Setelah itu dilakukan penilaian dan evaluasi, lalu refleksi. Selanjutnya untuk nomor 3, isyarat pembelajaran. Keterampilan ya gerak yang diajarkan. Yang pertama, gerak atau senam berirama. Syarat yang bisa digunakan yaitu hitungan, tepukan, petukan, dan simpai. Lalu untuk yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu lari jarak pendek. Isyarat yang bisa digunakan yaitu pertama, persiapan, bersedia, siap, ya, dengan membunyikan peluit atau isyarat tangan, atau bisa menggunakan bendera. Cukup nggih? Sudah Kak Toninya. Ya, baik, sudah cukup. Monggo teman-teman kalau ada yang mau memberi saran atau sebagainya disilahkan. Monggo silakan. Untuk kelompok 3 mungkin ada yang menambahkan dari kelompoknya? Atau dari kelompok lain? Sudah cukup Kalau Kak. monggo Kak Ririn bisa ditutup dulu Kak Ririn ya, untuk presentasi kelompok 3. Monggo silakan. Kak Niki, kakak-kakak dari kelompok kami, kelompok 3, mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Niki. Oke, ya terima kasih kakak semua untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah melakukan diskusi yang luar biasa, yang menarik. Sangat mengapresiasi sekali semangat belajar kakak-kakak semua. Kita semua bisa saling sharing, kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya kakak ya. Terima kasih. Saya akan share screen. Ya Kak, tadi kita sudah berburu referensi dan juga sudah berbagi referensi. Tiba kita di refleksi. Monggo salah satu kakak untuk menjawab ini langsung saja. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semua dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Monggo silakan. Open mic, salah satu boleh, silakan. Monggo Kak, dari kelompok 1, 2, atau 3, monggo silakan. Apakah ada informasi baru nih yang menarik bagi kakak semua dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Mungkin dari kelompok 1, siap perwakilan untuk menjawab, monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Niki. Untuk kelompok 1, mohon izin teman-teman, saya mewakili kelompok 1. Di sini tadi saya belajar bersama kakak-kakak yang bukan dari TK. Nah, informasi baru yang saya dapat adalah tadi dari Kak Abdul tentang bagaimana memfokuskan anak apabila di sekitar kita ada hal-hal yang lebih menarik anak. Dari dulu saya menjauhkan atau kita lebih mending kita jauh deh dari hal-hal itu. Tapi ternyata di sini saya belajar dari Kak Abdul ternyata malah lebih didekatkan. Nah, itu pengetahuan baru yang saya dapatkan selama proses pembelajaran ini. Jadi, oh ternyata iya ya. Kita kan kadang misalkan ada mainan atau apa kadang kayak gitu kayak saya
udah disimpan dulu bolanya, dia menarik perhatiannya bola, disimpan dulu, kita singkirkan dulu. Tapi ternyata kita ternyata bolanya lebih baik kita pegang atau matrasnya kita lebih dekat. Jadinya anak-anak lebih fokus, rasa penasaran mereka itu tidak terlalu wah ya aku pengen lihat, aku pengen main itu kayak gitu. Itu hal baru yang saya dapatkan Kak Niki. Mungkin dari saya itu, kemudian tadi banyak sekali tentang belajar kayak volley, kemudian renang itu kayak saya kan memang bukan PJOK, jadi benar-benar hari ini diskusi hari ini saya banyak mendapatkan pengetahuan dari Kak Doni, Kak Is sama Kak Rizky walaupun tidak aktif seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ratna. Betul sekali, saya juga dapat ilmu baru nih tadi dari Kak Abdul juga terkait renang seperti itu. Terima kasih dari kelompok 1, mungkin dari kelompok 2. Siapa salah satu monggo mewakili? Dari kelompok 2? Ada Kak Sika dan teman-teman? Silakan. Siapa yang mewakili untuk apakah ada informasi baru yang menariknya? Ada Kak Ari, Kak Isti, Kak Sika, Kak Diah, monggo silakan. Ya Kak, mohon izin ya teman-teman. Ya seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Ratna ya, itu juga merupakan informasi baru buat saya. Terus ternyata di olahraga itu juga perlu pengorganisasian gerak, bagaimana memperkenalkan gerak itu nggih, terus mengelola kelasnya juga seperti apa. Itu sangat memberi wawasan baru terutama buat guru TK nggih. Biasanya kalau TK itu enggak sedetil itu. Kita juga jarang memakai peluit nggih kalau di TK itu untuk BCOK-nya, untuk isyarat atau Q-nya itu. Itu saja Kak Niki. Ya, terima kasih Kak Isti yang sudah mewakili dari kelompok 2 nggih. Kita lanjut ke pertanyaan refleksi selanjutnya nih. Apakah ada informasi menarik yang ingin dipelajari lebih dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Monggo silakan perwakilan untuk kelompok 3. Ada Kak Ririn dan teman-teman, monggo silakan. Yang mewakili. Saya Kak Niki. Monggo silakan. Maaf teman-teman kelompok 3, saya mewakili untuk menyampaikan pertanyaan alasan ini. Informasi menarik yang lebih dalam yang ingin kami pelajari mungkin secara detail untuk tugas gerakan ya, karena selama ini kami mungkin di guru TK itu penyampaian tugas geraknya hanya secara yang dasar, penyampaian gerakan dasar saja, belum spesifik seperti yang mungkin guru-guru PJOK yang mungkin ada bagaimana dribble, bagaimana passing. Nah itu kalau kami kan secara kompleks, secara terintegrasi, mungkin kalau kami lebih banyak di permainan atau di mungkin gerak lagu, mungkin senam itu hanya mungkin isyaratnya dengan tepuk-tepuk, dengan ketukan atau alat-alat yang secara sederhana seperti itu Kak. Ingin lebih belajar lagi tentang tugas-tugas gerak yang lebih spesifik gitu, seperti itu Kak mungkin. Oke, terima kasih Kak Ririn, terima kasih untuk kelompok 3 Kak Ririn dan teman-teman semua, kakak semua. Jangan khawatir Kak, ini baru modul 2.1 tentang penyajian tugas gerak. Nanti lebih lanjutnya lagi kita akan mempelajari ini di tatap muka. Nah nanti kita akan seru-seruan ya, kita akan seru-seruan nanti kita belajar sambil ya kita santai saja lah Kak, kita belajar tapi kita juga jangan sepaneng, kita bersenang-senang bersama lah besok seminggu ke depan ya Kak semua nggih. Itu terima kasih Kak semua. Terima kasih kembali Kak Niki, siap. Oke. Alhamdulillah Kak, tiba kita di sesi akhir ya Kak. Kak tadi sudah saling belajar, saling berbagi referensi terkait penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak
dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nanti untuk tugasnya tadi sudah di-share di grup ya. Itu nanti bisa saling melengkapi, saling berbagi, bisa nanti dikirim di grup, nanti bisa di-download masing-masing. Begitu, mungkin ada pertanyaan kakak-kakak untuk persiapan PTM mungkin. Oh ya kakak, saya menginformasikan untuk yang harus dibawa itu selain peluit, lalu topi. Nah ini kakak ini paling urgent nih kak, yang paling penting itu besok ketika tatap muka itu kakak dimohon membawa headset atau earphone. Seperti itu, headset ya kak, jangan sampai lupa. Apalagi ini untuk pertemuan pertama ya. Itu headset, silakan membawa headset, laptop, monggo silakan dibawa. Mungkin ada pertanyaan kakak sebelum kita tutup? Oke Kak Sika, silakan Kak Sika. Monggo Kak Sika. Maaf Kak Niki ingin bertanya untuk Ya. hari pertama dan kedua apakah butuh laptop? Maksudnya di hari keduanya butuh laptop. Kalau yang tadi hari pertama kan pakai laptop dan headset. Apakah di hari kedua juga akan menggunakan seperti itu? Untuk hari kedua itu juga iya Kak, laptop juga. Oh baik. Iya, jadi selama seminggu lebih baik amalnya pakai laptop Kak, karena kan nanti juga di dalam diskusi itu kan nanti akan ada modul yang kakak-kakak akan telaah kakak-kakak baca. Nah itu kan kayaknya lebih nyaman kalau bacanya pakai laptop ya. Oh siap. Iya, iya. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama Kak Sika. Untuk Kak Is dan Kak Abdul nggak masalah ya Kak ya. Tadi sudah saya komunikasikan dengan Kak Susan. Iya, siap. Oke, terima kasih Kak. Nanti paling besok itu ini Kak dikasih kayak belangko izin, surat izin itu nanti bisa menulis di situ alasannya apa, lalu meninggalkan berapa JP seperti itu. Iya, siap. Mungkin ada yang lain? Iya Kak Abdul, Kak Is. Ada yang lain mungkin Kak untuk persiapan? Oh ya, untuk dokumentasi nih siapa nih Kak? Ketuanya juga bisa dipikirkan ya Kak. Biasanya tuh kalau yang bikin konten-konten kayak gitu tuh, kalau saya sering lihat tuh kayak guru TK ya, yang suka bikin short video itu. Bener gak nih? Kak Ririn itu Kak. Kak Ririn, bener? Oh, ini. Guru konten kreatornya Kak Ririn ya, guru konten kreatornya ya. Soalnya kadang-kadang kalau saya lihat di TK tuh kadang suka bikin short video. Mungkin di SD atau SMP mungkin ada mungkin kakak yang lain. Atau Kak Ririn aja nih, dikukuhkan. Nanti saya nggak kefoto nanti Kak. Oh nanti bisa gantian Kak, kalau videonya nanti bisa gantian. Oke. Ya nanti yang editing Kak Ririn, oke? Udah nemu nih yang Kak video. aja Kak. Yang editing Kak siapa Ratna. Kak? Kak Ratna. Gimana nih Kak Ratna? Jangan Kak, saya malas kadang-kadang. Tiap harinya tuh Butuh paling nggak ada. Butuh waktu kalau edit kayak gitu. Pakai CapCut aja Kak, nanti bisa itu pakai CapCut, bisa. Yang lain aja kayak Kak Doni, Kak Abdul itu kan. Nanti ada yang foto juga ya. Besok kita bicarakan lebih lanjut di kelas ya Kak ya. Iya. Biar langsung aja besok. Langsung tunjuk gitu ya. Oke, terima kasih kakak semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Kita tadi tidak terasa kita seru sekali berdiskusi, kita saling sharing. Tibalah kita di penghujung ya kakak sebelum mengakhiri tatap muka yang ketiga ini. Monggo silakan untuk foto bersama, silakan buka kamera. Kita akan foto bersama. Besok kita foto bersamanya langsung Kak, tidak virtual.
Siap? Mungkin Kak Sika, Kak Ratna, Kak Dia. Kak Rizky baru ini kakaknya menikah, jadi memang agak slow respon. Kak Ranti, monggo silakan. Gayanya apa nih, Kak? Monggo Kak Abdul, gayanya apa Kak Abdul? Silakan Kak Abdul. Gini aja. Oh iya, boleh. Oh semangat. Oke, siap? Semuanya semangat? 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Jaga kesehatan ya kakak, semangat. Besok seminggu ke depan kita akan belajar bersama secara luring. Monggo silakan dipersiapkan apa yang harus dibawa, surat tugas jangan sampai lupa, headset, dan sebagainya. Monggo silakan jika ada obat-obat pribadi atau apa silakan dibawa juga. Demikian tatap maya kita pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Niki. Oke, sami-sami Izin, Kak. Mbak. Oke, silakan. Terima kasih Kak Niki, Jinle. Oke Kak, silakan Kak.